Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marsya Fansani dengan NIM 23030023 dari Prodi Matematika NK. Di sini sebagai tugas geometri analitik saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dua garis lurus di ruang. Baik, kita mulai saja. Misalkan dua buah garis lurus G dan H. G yaitu X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda 1 A1 kali B1, C1 dengan vektor arah A1, B1, C1 dan di garis H X, Y, Z sama dengan X2, Y2, Z2 ditambah lambda 2 A2, B2, C2 dengan vektor arah B sama dengan A2, B2, C2. Ada tiga kemungkinan kedudukan antara dua buah garis lurus, yaitu yang pertama sejajar, yang kedua berimpit, yang ketiga berpotongan atau bersilangan. Yang pertama yaitu sejajar. Garis lurus G sejajar dengan garis lurus H jika vektor A sama dengan mu B atau A1, B1, C1 sama dengan mu A2, B2, C2 atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Garis sejajar terdapat pada gambar. Contohnya, selidikilah kedudukan dua buah garis berikut. G, X, Y, Z sama dengan 2,4,3 ditambah lambda 1, 4,7, negatif 2. Garis H, X, Y, Z sama dengan 1,0 ditambah lambda 2, negatif 8, negatif 14,4. Dengan penyelesaiannya, pertama, kita tentukan vektor arah. Vektor arah pada garis G yaitu 4, 7, negatif 2. Dan vektor arah pada garis H yaitu negatif 8, negatif 14, dan 4. Maka A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Masukkan angka yang telah didapatkan tadi ke dalam syaratnya, yaitu 4 per negatif 8 sama dengan 7 per negatif 14 sama dengan negatif 2 per 4. Sehingga disederhanakan menjadi negatif 1 per 2 sama dengan negatif 1 per 2 sama dengan negatif 1 per 2. Sehingga pada garis G sejajar dengan garis H. Yang kedua yaitu berimpit. Garis lurus G berhimpit dengan garis lurus H jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 dan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 sama dengan mu A, B, C. Jika terdapat A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2 dan tidak sama dengan C1 per C2, maka ada dua kemungkinan hubungan antara garis lurus G dan H, yaitu berpotongan pada satu titik atau bersilangan. Contoh pada yang berimpit. Dari contoh soal yang pertama, sudah terbukti bahwa A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Kemudian kita selidiki apakah kedua garis tersebut berhimpit, yaitu dengan syarat X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 sama dengan mu A1, B1, C1. Masukkan angka-angka yang telah didapatkan dari soal. 1 dikurang 2, 0 kurang 4, 2 kurang 3 sama dengan A1-nya yaitu 4, B1-nya sama dengan 7, dan C1-nya sama dengan negatif 2. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1, 0 dikurang 4 sama dengan negatif 4,
2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Maka hasil tersebut tidak sama dengan 4,7, negatif 2. Maka pada soal ini, garis G dan H sejajar namun tidak berhimpit. Selanjutnya yaitu bersilangan atau berpotongan. Andaikan garis lurus G berpotongan dengan H pada satu titik X0, Y0, Z0, maka berarti ada lambda 1 dan ada lambda 2. Pada lambda 1 sehingga X0, Y0, Z0 sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda 1, A1, B1, C1. Dan pada lambda 2 sehingga X0, Y0, Z0 sama dengan X2, Y2, Z2 dikurang lambda 2, A2, B2, C2. Hal ini berarti X1, Y1, Z1 ditambah lambda 1, A1, B1, C1 sama dengan X2, Y2, Z2 dikurang lambda 2, A2, B2, C2. Sehingga didapatkan SPL dalam lambda 1 dan lambda 2 yang terdapat dalam layar. Kemudian nilai lambda 1 dan lambda 2 ada jika determinan dari A1, A2, X2 kurang X1, B1, B2, Y2 kurang Y1, C1, C2, Z2 kurang Z1 sama dengan 0. Pada hasil determinan ini, jika hasil determinannya sama dengan 0, maka garis G dan H berpotongan. Tapi jika hasil dari determinan tidak sama dengan 0, maka garis G dan H bersilangan. Agar kita mudah memahaminya, lanjut kepada contoh soal. Selidikilah apakah pasangan kedua garis berikut bersilangan atau berpotongan. Jika berpotongan, tentukanlah titik potongnya. Pada soal terdapat G sama dengan X kurang 1 per 2 sama dengan Y ditambah 1 per negatif 3 sama dengan Z ditambah 10 per 8. Dan H, X kurang 4 per 1 sama dengan Y ditambah 3 per negatif 4 sama dengan Z ditambah 1 per 7. Ingat kembali rumus umum persamaan garis lurus, yaitu X dikurang X1 per A sama dengan Y dikurang Y1 per B sama dengan Z kurang Z1. Maka diketahui dari soal, vektor arah AG yaitu 2, negatif 3, 8. Dan didapatkan juga X1-nya adalah 1. X kurang 1. Di sini X dikurang negatif 1. X dikurang X1. Jadi, X1-nya yaitu 1. Dan Y1 sama dengan negatif 1. Z1 sama dengan negatif 10. Vektor arah AH yaitu 1, negatif 4, dan 7. Dan didapatkan juga X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan negatif 3, Z2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita jadikan kepada persamaan vektoris, G, X0, Y0, Z0 sama dengan 1, negatif 1, negatif 10, ditambah lambda 2, negatif 3, 8. Ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, H, X0, Y0, Z0 sama dengan 4, negatif 3, negatif 1, ditambah lambda 2, 1, negatif 4, negatif 7. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita jadikan persamaan parameter. Persamaan parameter yaitu lambda 1 kali A1 ditambah lambda 2 dikali A2 sama dengan X2 kurang X1. Dan lambda 1 kali B1 ditambah lambda 2 kali B2 sama dengan Y2 kurang Y1.
lambda 1 dikali C1 ditambah lambda 2 dikali C2 sama dengan Z2 dikurang Z1. Masukkan angka yang telah didapatkan. Nah, sehingga menjadi 2 lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan X2 kurang X1 yaitu 3. Kemudian negatif 3 lambda 1 dikurang 4 lambda 2 sama dengan negatif 2. 8 lambda 1 ditambah 7 lambda 2 sama dengan 9. Kemudian, agar kita mengetahui apakah garis tersebut berpotongan atau bersilangan, maka kita cari determinannya. Determinan A sama dengan 2, A2 sama dengan 1, X2 kurang X1 sama dengan 3. B1 sama dengan negatif 3, B2 sama dengan negatif 4, dan Y2 kurang Y1 sama dengan negatif 2. C1 sama dengan 8, C2 sama dengan 7, Z2 dikurang Z1 sama dengan 9. Kemudian ditambahkan 2 baris lagi. Sehingga untuk mencari terminannya dikali 2 dikali negatif 4 dikali 9 negatif 72. 1 dikali negatif 2 dikali 8 negatif 16. 3 dikali negatif 3 dikali 7 adalah negatif 63. Kemudian 3 dikali negatif 4 dikali 8 yaitu negatif 96. Ditambah 2 dikali negatif 2 dikali 7 itu negatif 28. Ditambah 1 dikali negatif 3 negatif dikali 9 yaitu negatif 27. Hasil dari penjumlahan pada ini adalah negatif 151. Dan penjumlahan pada bagian ini juga 151. Negatif 151 dikurang negatif 151 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Maka pada soal berikut ini, garis G dan H saling berpotongan. Karena berpotongan, kita harus mencari titik potongnya. Untuk itu, kita harus mencari nilai lambda 1 dan lambda 2 terlebih dahulu. Bisa memakai matriks, bisa juga memakai eliminasi dan substitusi. Kali ini saya akan memakai eliminasi dan substitusi. Diambil persamaan yang ini, yang pertama dan yang kedua. 2, lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan 3. Negatif 3, lambda 1 dikurang 4, lambda 2 sama dengan negatif 2. Agar untuk mencari lambda 1, harus lambda 2-nya harus 0. Jadi kita harus dikali 4 dan dikali 1. 2 dikali 4, 8 lambda 1. 1 dikali 4, 4 lambda 2. 3 kali 4, 12. Negatif 3 kali 1, negatif 3 lambda 1. Negatif 4 lambda 2 dikali 1, negatif 4 lambda 2. Negatif 2 dikali 1, negatif 2. Agar lambda 2-nya habis, maka ditambahkan. 8 lambda 1 ditambah negatif 3 lambda 1 adalah 5 lambda 1. 12 ditambah negatif 2 adalah 10. Sehingga didapatkan lambda 1, 10 per 5 yaitu 2. Untuk mencari lambda 2, substitusikan lambda 1. Maka diperoleh 2 dikali 2 ditambah lambda 2 sama dengan 3. 4 ditambah lambda 2 sama dengan 3. 4 dipindah ruaskan menjadi lambda 2 sama dengan 1. Selanjutnya, substitusi lambda 1
yaitu 2 ke persamaan 1, persamaan yang ini. Maka X0, Y0, Z0, 1 di koma negatif 1, negatif 10 ditambah 2 dikali 2, negatif 3, 8. Kalikan 2 ke dalam. Menjadi 1, negatif 1, negatif 10 ditambah 4, 2 kali 2, 4, 2 kali negatif 3, negatif 6, 2 kali 8, 16. Dijumlahkan, 1 ditambah 4, 5, negatif 1 dikurang negatif 6, negatif 7, dan negatif 10 ditambah 16, yaitu 6. Kemudian kita substitusikan pula substitusikan lambda 2 sama dengan 1 ke persamaan 2. Maka didapatkan X0, Y0, Z0 sama dengan 4, negatif 3, negatif 1 ditambah 1 dikali 1, negatif 4, 7. Dikalikan 1 ke dalam. Sehingga menghasilkan 4, negatif 3, negatif 1 ditambah 1, negatif 4, 7. Dijumlahkan. 4 ditambah 1 sama dengan 5, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7, negatif 1 ditambah 7 sama dengan 6. Maka titik potong J dan H adalah 5, negatif 7, 6. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.